Oke, untuk opening statement temanya apa, Le? Coba diulang dulu, aku lupa tuh. Moralitas Yesus dengan Moralitas Yesus dan Muhammad Sallallahu Alaihi Oke, Wasallam. Oke. dimulai dari pihak Muslim dulu aja lah ya. Ya, Iya, saya nggak apa-apa. silakan. Nanti closingnya gantian. Tadi kan Bang Slayer closing duluan, nanti gantian Erben closing duluan. Saya terakhir closingnya. Metodenya kayak gimana? Oke, lanjut. Boleh. 55 terus, 55 terus. Kayak Bang Kores tadi, kayak yang ronde pertama tadi bagus kok, teratur. Iya, opening statement dulu lah. Iya. Oke, dari Islam. Iya, opening statement. Silakan paparan 5 menit. Oke, terima kasih kepada Bang Kaisar juga FIC ya. Terima kasih sudah memberi waktu saya untuk diskusi dengan Mr. PowerPoint yaitu Erben dan Saya pikir jangan begitu, Pak, bagus. Jadi ya, jangan. Kalau kamu nggak bisa bikin PowerPoint, jangan kamu berkelas. Itu sajungan loh itu. Enggak. Oh enggak ya. Kurang ajar. Nggak boleh gitu. Sorry. Nama yang sesuai di ID Zoom aja Pak Farhannya, tolong ya, silakan. Oke. Saya mau muji sebenarnya. Oke. Mohon maaf Pak Erben dan mohon maaf Pak Kaisar. Oke, saya ulangi lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyi rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat saudara muslim saya dan netizen muslim saya, juga kepada pihak Kristen saya ucapkan selamat malam, shalom. Topik kita sangat menarik, yaitu tentang bagaimana Muhammad SAW secara moralitas dan Yesus secara moralitas. Sebenarnya topik ini berhenti dalam 1 menit, harusnya. Kalau bagi orang yang mempunyai logika yang kuat dan narasi-narasi morality kebenaran yang kuat, harusnya topik ini berhenti 1 menit. Kenapa? Saya jelaskan sekali lagi. Muhammad SAW dalam posisi di dalam Al-Quranul Karim dan bagi umat Islam adalah manusia biasa. Dan Yesus di dalam kekristenan adalah Tuhan. Jadi ketika ada orang yang menantang saya, membuat sebuah topik yang katanya mau menghancurkan saya, hancur kamu, dan membandingkan Yesus kepada Muhammad SAW secara justifikasi fundamental, mengatakan bahwa Tuhannya sejajar dengan manusia. Jedor. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membuat sebuah parameter tentang moralitas, tentu moralitas itu akan berbeda-beda dalam perkembangan zaman. Nah, perbedaan ini biasanya bagi orang yang tidak berpikir selalu menggunakan kata anakronisme. Apa itu anakronisme? Anakronisme adalah memandang sesuatu perbuatan masa lalu dikaitkan dengan perspektif masa sekarang. Dan itu sangat tidak fair. Dalam ranah akademis disebut crazy argumentation atau argumentasi gila. Karena apa? Tahapan-tahapan dari timeline itu akan berbeda. Jadi para ikhwan fillah, saya akan membawa dan akan menyajikan bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1, beliau tidak pernah berkata kasar terhadap istrinya. Padahal fitnah terhadap perkawinan, pernikahan begitu rupa, saya men-challenge semuanya. Ada enggak peristiwa Rasulullah pernah menampar atau peristiwa Rasulullah pernah membentak istrinya? Tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sebuah kesalahan, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 dikatakan, ya engkaulah Rasulullah, akhlakmu di atas rata-rata, di atas aku, di atas luhur. Artinya akhlak Rasulullah mendapat justifikasi kebenaran dari Al-Quranul Karim. Yang kedua. Yang ketiga, kalau kita narasikan sebagai sebuah moralitas itu tentu berkembang. Bagi zaman dahulu, ketika melakukan sebuah peperangan, itu akan disebut sebagai warrior, akan disebut sebagai hero, akan disebut sebagai pahlawan. Tetapi ketika orang-orang yang tidak punya perspektif yang benar akan membuat anakronisme yang saya bilang tadi, bahwa orang yang perang itu adalah penjahat. Dia tidak melihat perspektif zaman dulu ketika perang adalah sebuah pertunjukan eksistensi kehidupan yang harus dijaga. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, moralitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana di dalam sebuah hadis, Aisyah ketika ditanya oleh salah satu seorang sahabat, bagaimana Muhammad itu akhlaknya? Terus Aisyah radhiyallahu anha menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quranul Karim. Apa yang ada di Al-Quranul Karim, itulah yang dikerjakan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Parameternya jelas. Ada akhlak-akhlak yang dijaga oleh Rasulullah. Saya sudah paham akan diarahkan kemana topik ini, karena dengan sangat percaya diri, teman diskusi saya,
mengatakan semalam dengan sangat arogan, akan saya hancurkan kamu. Saya sudah tahu akan dibawa ke arah mana diskusi kita kali ini. Tetapi saya akan memberikan sebuah bukti data secara logika tanpa saya membuka sama sekali materi. Data saya ada di otak saya. Bagaimana cara menilai moralitas itu? Moralitas yang akan berjalan sepanjang waktu. Jadi ada moralitas temporer, ada moralitas yang berjalan sepanjang waktu. Contoh, kebohongan. Bohong dari zaman dahulu sampai zaman sekarang adalah moralitas yang buruk. Kedua, mengumpat atau berkata kasar adalah moralitas yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang tetap dikaitkan sebagai keburukan. Nah, ini yang moralitas yang tidak bisa terubah oleh timeline atau tidak temporary, sesuatu yang kekal. Nah, nanti kita buktikan siapa yang memiliki dosa di dalam kekekalan moralitas ini. Moralitas yang kekal tanpa temporary atau timeline, ya. Tetapi saya baris bawahi, ingat, Muhammad SAW adalah manusia biasa dan yang disandingkan yang mereka anggap sebagai Tuhan. Bagi kita umat Islam, kita berterima kasih, berarti Tuhan mereka bisa disejajarkan dengan Muhammad SAW sebagai Rasul kita. Terima kasih, semoga diskusi kita kali ini akan memberikan manfaat buat kita semua. Salam, selamat malam. Ya, lanjut. Laya Erben dari pihak Kristen untuk share screen aku akan tetap, karena saya suka dengan menunjukkan data, tapi share screen saya hanya bagi orang yang mau cerdas. Oke. Jadi moralitas yang diajarkan Yesus itu terhadap hukum Taurat, Yesus menerima secara utuh keluarga, monogami, kesetiaan, kesucian. Di luar ini adalah dosa. Tentang pekerjaan, jelas hubungan dengan lawan jenis, menginginkan dalam hati berdosa dengan pemerintah juga iya. Dan pusat ajaran moral dalam Alkitab itu adalah kasih kepada Tuhan dan sesama. Saya cepatkan, ini dasarnya standar moralitas. Berbuat baik kepada yang berbuat baik itu manusiawi. Berbuat baik kepada yang berbuat jahat itu sifat ilahi. Standar ini terlalu tinggi sehingga orang yang menganggap kasih itu menjadi hal yang sia-sia. Karena kasih itu memang kasih ilahi. Manusia yang dikuasai setan akan menganggap kasih ilahi itu sebagai musuh. Ajaran Alkitab Kristen tidak mengenal berbuat jahat kepada yang berbuat jahat atau berbuat jahat kepada yang berbuat baik. Ini sesuatu hal yang sangat tidak benar. Sumber moralitas Kristen itu adalah hati yang berpusat kepada Yesus. Maka hati Yesus, pikiran Yesus, ajaran Yesus yang menguasai hati, itulah sumber moralitas. Makanya orang yang tidak sungguh-sungguh pada Yesus, moralnya ambruk. Oke? Kita lihat moralitas Yesus. Yesus itu mengasihi anak-anak. Yesus itu manusia yang sempurna. Tuhan itu gelar kepenguasaan. Saya bisa jelaskan itu karena kata Tuhan berasal dari Tuhan. Artinya penguasa. Tuhan dengan Allah beda. Tetapi karena Farhan tidak mengerti, nanti kamu belajar sama Juma, udah kubimbing Juma baik-baik tentang hal itu. Yesus bukan mengawini anak kecil. Yesus mengangkat derajat wanita, bukan menjadikan wanita sebagai properti seks. Yesus menyembuhkan orang, bukan menyakiti orang yang sehat. Yesus membangkitkan orang mati, bukan bukan mematikan orang hidup. Yesus mengasihi orang yang menyalibkan, bukan membunuh orang yang mengkritiknya. Yesus menyuruh pengikutnya untuk menyarungkan pedang, bukan menyuruh pengikutnya menghunus pedang. Yesus mengajarkan betapa mulianya institusi perkawinan, bukan menjadikan nikah sebagai kontrak bisnis untuk menikmati farji. Oke? Yesus tidak memiliki budak dan tidak pernah menyuruh orang untuk perbudakan. Tetapi ada orang yang menjual beli budak, bahkan menggauli budak. Yesus tidak mengingini istri orang lain dan mengajarkan untuk menjaga kekudusan mata. Tetapi ada orang menginginkan istri orang lain atau mantan istri orang lain. Yesus tidak menginginkan harta orang lain, apalagi merampas seperti yang dilakukan itu dan ini. Ya, bahkan merampas properti orang lain dan menjadikan jizyah sebagai sumber pemasukan. Yesus mengabarkan kerajaan Allah dengan cinta kasih, bukan mengabarkan atau memperoleh kerajaan kekuasaan dengan pedang. Yesus mengabarkan kerajaan Allah yang terdiri dari kebenaran, damai, sejahtera, sukacita, bukan mengiming-imingi mengikuti pengikut untuk menikmati pesta seks di surga. Jadi kualitas
Alkitab. Dari seorang Nabi Allah atau manusia, Yesus Kristus, itu dilahirkan dari ras Nabi. Ramalan seorang Nabi harus dapat diverifikasi, atau dia harus melakukan mujizat untuk membuktikan otoritasnya. Pesan seorang Nabi harus sesuai dengan wahyu sebelumnya. Kalau bertentangan, itu bukan Nabi, tapi Nabi Rong. Akhlak seorang Nabi harus menjadi panutan bagi umat manusia, dimanapun dan selalu. Yesus, akhlaknya, sampai hari ini menjadi panutan bagi orang-orang yang mengubah dunia menjadi baik. Ya, kebenaran moralitas itu bukti iman, tanda cinta kepada Tuhan. Supaya kita makin mengerti kebenaran, supaya kita menjadi saksi Tuhan yang baik. Menjaga persekutuan dengan Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan, memberikan damai. Supaya Tuhan lebih memakai kita dalam pelayanan kita, agar kita mendapat tempat yang tinggi. Farhan, saya katakan, kamu sudah menggali kuburmu malam hari ini. Saya pastikan itu. Ya, kalau saya berbicara tentang ajaran Kristen, ini dia, yang benar, mulia, adil, suci, manis. Sedap didengar, pikirkan, pelajari, terima, dengar, lihat, dan lakukan. Itu standarnya. Baru di sini katakan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, dan semuanya ini dikatakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi moralitas yang diajarkan oleh Yesus sempurna, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan. Oke. Waktu habis. Oke, terima kasih opening statement dari para narasumber. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab atau menanggapi atas opening statement masing-masing narasumber. Untuk sesi ini diawali oleh pihak Islam. Silakan Pak Farhan. Oke, terima kasih. Ada beberapa catatan yang saya ini. Katanya Yesus tidak suruh menyarungkan pedang, jangan mengangkat pedang. Dia lupa, inilah orang yang selalu seperti tukang jamu. Kenapa saya bilang seperti itu? Menjual kemanisan tetapi pahit hasilnya, ya. Pura-pura manis tetapi sebenarnya adalah pahit. Di dalam Lukas 22:36 bisa ditampilkan waktu di pause dulu, moderator. Mohon maaf, biar ini. Karena saya ada di otak saya ya, jadi saya nggak pakai PowerPoint. Otak saya nggak saya limpahkan ke komputer, tapi ada di kepala saya. Lukas 22 ayat 36. Sebentar. Oke, terima kasih. Lukas berapa? Lukas 22 ayat 36. Sebentar ya. Sebelum dibaca, taruh aku matiin, nanti nyalain dulu ya. Oke, siap. 36 ya, 36. 36. Oke, sebentar, waktunya mana ya? Wah, nggak bisa ya kalau saya sambil waktu ya? Ya nggak bisa dong. Bisa, itu bisa. Langsung lanjutin aja, nggak apa-apa. Nggak bisa dong, Pak. Nggak bisa dong, Pak. Oh, nggak bisa ya? Iya. Udah, saya bacakan aja lah ya. Percaya ya. Saya insya Allah lebih paham Bible daripada Erben. Jangan Jadi gitu. saya bacakan langsung. Lukas Bentar, wait. Sebentar, Pak. Siap. Bentar, gue takutnya sebentar. Sebentar, waktunya tetap jangan dijalankan dulu. Oke. Jadi gini ya, dia masih bertanya, nanti 5 menit kemudian saya akan menjawab. Kemudian saya bertanya, kemudian dia akan menjawab. Betul. Gitu ya, jadi ini waktunya dia itu bertanya sambil menjawab, bertanya sambil membangun premis ya, nggak apa-apa. Itu Erben. Jadi 5 menit itu membangun premis sambil menjawab. Udah waktunya? Siap. Oke. Lukas 22:36, jawab mereka, satu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendalah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendalah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Jelas, bahkan sampai untuk membeli pedang, menjual jubahnya. Saya terlihat hipokritasisasi ya. Sebuah kemunafikan yang sangat luar biasa menurut saya ketika tadi dia mengatakan Yesus adalah adalah yang menyarungkan pedang, bukan ini suruh membeli loh.
Ya, itu yang pertama poinnya ya. Jadi di dalam diskusi itu adalah data dan fakta itu harus selaras dan linier dengan apa yang kita argumentasikan. Saya sudah bilang tadi, Muhammad SAW adalah manusia biasa. Tentu dia ada kesalahan, tetapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap salah langsung ditegur di dalam ayat Al-Quran ya, dan Rasulullah SAW ya, kesalahan-kesalahan yang dimaksud kesalahan adalah kesalahan-kesalahan kecil ya, bermuka masam seperti itu yang temporary. Ingat, ada dosa atau moralitas yang bersifat permanen, seperti bohong, seperti mengumpat, itu permanen sifatnya. Tetapi ada yang temporary. Apa itu temporary? Sesuatu yang dulu dianggap salah, belum tentu dia sekarang dianggap salah. Atau sesuatu yang dianggap benar di masa lalu, belum tentu dianggap benar di masa sekarang. Ya, itu yang saya maksudkan, biar tidak anakronisme yang dipikirkan. Nah, ketika tadi mengatakan bahwa Yesus ya mengatakan tidak pernah untuk mengangkat pedang, di sini jelas terbukti. Kalau dalam ranah dialektika akademis, ketika saya bisa mematahkan argumen, itu biasanya nilainya 3 ya. Dan yang dipatahkan itu nilainya 0 ya. Semua pasti mendengar tadi dia mengatakan seperti itu, dan dalam Lukas 22:36 saya kasih bukti nyata kepada dia bahwa Yesus menyuruh membeli pedang, bahkan dengan menjual jubahnya. Poin pertama. Poin kedua, ketika tadi dia mengatakan dengan jelas bahwa istri-istri, budak seks segala, dia lupa bahwa nilai-nilai moralitas itu adalah yang ada di dalam timeline zaman tersebut. Saya kasih contoh. Saya mau share screen, waktu dimatikan dulu. Saya sambil berjalan sambil ini. Saya share screen ya. Bagaimana di dalam Amerika sendiri, ya, budaya Amerika di tahun 1600-an, dia paham apa itu moralitas, apa itu timeline dalam sejarah ya. Bentar, saya kasih ya, mana tadi data saya? Yang ini kayaknya. Nah, ini bahasa Inggris ya. Saya langsung translatekan langsung ya. Jangan di ini dulu, saya translate dulu di Indonesia kan. Nah, ya, saya kasih bukti di sini. Ini adalah para ahli semua dalam bukunya. Perlu diingat bahwa banyak janda abad pertengahan tidak tua, ahli waris penting sering menikah antara usia 5 dan 10 tahun. Ini tahun 1680-an loh. Profesor Richard Wortley dan Profesor Stephen Smallborn, keduanya menyatakan bahwa sebelum tahun 1900, gadis-gadis menikah sangat muda. Dalam pernyataannya dia berkata begini, ini dalam bukunya Bullock tahun 2004 ini. Dalam masyarakat Eropa abad pertengahan, dari awal modern usia pernikahan tetap rendah, dengan kasus pengantin yang tidak didokumentasikan semuda 7 tahun, umur 7 tahun, 1900-an loh ini. Meskipun pernikahan biasanya tidak dilakukan sampai gadis itu mencapai pubertas. Jadi belum pubertas saja, tahun 1900-an itu di Amerika, di Eropa, itu menikah umur 7 tahun. Wow. Apakah itu dibuat kejahatan? Tidak, karena itu dilegalkan oleh peraturan Amerika dan Eropa. Inilah yang saya sebut sebagai sebuah anakronisme ketika kita memandang peristiwa masa lalu dikaitkan dengan peristiwa masa sekarang. Smart thinking ya. Yang ketiga poinnya adalah ketika dia mengatakan merampas istri, saya mau tahu ditujukan kepada ketika istri anak angkatnya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tonggak suri tauladan, seperti yang di dalam hadis Rasulullah SAW di dalam Al-Quranul Karim, di dalam diri Rasulullah ada suri tauladan buat umatnya. Yang saya katakan, ketika Rasulullah menikahi anak angkatnya, artinya di sana ada pelajaran yang harus diambil. Kenapa? Dia anak angkat. Tidak ada garis nasab. Ingat, tidak ada garis nasab di sana. Jadi, anak angkat bukan anak kandung. Asbabul nuzul dari ayat tersebut adalah ketika ya para sahabat meminta pendapat, meminta wejangan seperti apa nasab itu, diceritakan hal ini menjadi sebuah parameter. Ya, tidak ada nasab. Anak angkat tidak ada nasab. Tetapi kalau anak kandung tidak boleh. Ingat, anak kandung tidak boleh. Nah, ini anak angkat. Artinya menantu yang dinikahi oleh Zaid ini adalah bukan garis nasab dari Rasulullah. Karena Zaid adalah anak angkatnya. Itu ya. Terima kasih. Oke. Tanya jawab dari pihak Muslim, Pak Farhan, silakan. Lanjut ke pihak Kristen, Lerben.
Oke. Ayat Lukas yang kamu ambil tadi itu, ini saya jawab dari tafsir pedoman penafsiran Alkitab yang terbitan LAI, mengatakan bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberi pedang. Namun yang jelas ini ada kaitan dengan kenyataan bahwa mereka akan dianggap sebagai pemberontak. Secara keseluruhan ayat ini mengatakan bahwa pengikut-pengikut Yesus harus bersedia menghadapi kesulitan. Ini penafsiran. Dan saya punya bukunya dari Matius sampai Wahyu. Saya beli 1.500.000 dulu. Itu diskon. Perhatikan ya, Israel dewasa dalam hitungan 20 tahun usia. Dan mereka dicatat dalam peristiwa keluar dari Mesir. Artinya argumen itu membenarkanmu dari orang-orang yang memang pemikirannya liberal. Artinya keyakinanmu itu setara dengan pemikiran liberal. Selamat datang. Oke, sekarang ini pernikahan baginda dengan Aisyah. Saya akan bahas ini. Dikatakan di sini sumbernya ada, silakan kalian cek sendiri. Bahkan di sini dikatakan Aisyah masih main boneka ketika diantar ke kamar. Ini sumbernya ada, hadisnya ada, bisa Anda cross check, silakan Anda ketik. Saya tidak asal bicara. Saya bawa PowerPoint karena memang powernya itu akan meruntuhkan setiap orang yang suka bersembunyi di dalam kebodohan. Saya katakan, Nabi nikahi Zainab juga. Ada data-datanya di sini. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya. Artinya menceraikan. Artinya di sini masih sebagai istri. Kemudian diceraikan. Setelah diceraikan baru. Kalau saya sebagai seorang ayah angkat, maka saya akan damaikan mereka menjadi suami istri yang baik. Bukan saya ambil jadi milik saya. Itu kalau saya. Tetapi kalau kau bangga dengan ini, silakan. Itu keyakinanmu. Nabi nikahi wanita lebih dari 4. Tapi kalau ini memang wahyu bagimu, silahkan. Tidak ada masalah. Ini kebenaran imanmu, kamu bangga dengan ini, lakukan, pegang teguh, kerjakan, tidak masalah. Nabi ceraikan istri dan akan dapat ganti yang lebih banyak lagi. Gak apa-apa. Kalau ini memang iman muslim, silahkan praktekkan, lakukan, gak masalah. Ini ya, bahkan boleh menceraikan nanti diganti. Baru dikatakan ini ada budak boleh dikawini, hukum menggauli budak. Inilah kebenaran, inilah moralitas yang ada di dalam ajaranmu. Gak apa-apa, bagus. Saya tidak protes. Ada lagi ini, Nabi dan Ummu Kilfah. Ini dibunuh. Kenapa? Banyak sekali. Baru tentang kecurangan dalam nikah ada. Dengan demikian mengapa engkau menyetubuhinya? Dan termasuk pernikahan yang sah. Silakan kalian baca, semua ada hadis. Nabi meminta sahabatnya untuk mati terbunuh. Saya telah membuat tidak adil kepada saudara-saudaraku. Nabi sendiri ngomong. Baru Nabi tentang berkata jujur. Dia katakan Quran bilang berkata yang benar, alias tidak boleh bohong. Tapi hadis bilang boleh berbohong. Inilah moralitasnya. Nabi tentang berkata jujur di sini. Oke? Baru tadi kau katakan bahwa berbuat kasar pada Aisyah. Silakan nanti baca hadisnya ini. Maka beliau pun mendorong dadaku dengan keras hingga terasa sesak bagiku. Paham? Ini data. Jadi bukan hanya berkata kasar, didorong sampai sakit si Aisyah. Baru mengajarkan umatnya untuk melanggar sumpah. Ini data-datanya, saya tunjukkan aja. Nabi mengajar untuk berdusta. Ini data-datanya. Nabi meminta umatnya untuk mengorbankan diri, untuk diri sendiri. Ini saya sudah sebutkan tadi. Nabi mengaku kalau diperintahkan untuk memerangi. Ya, boleh bermerangi. Inilah moralitasnya. Hebat, gak apa-apa. Inilah kebenaranmu, tak masalah. Murtad itu dibunuh. Itu ajarannya. Semuanya ada. Nabi hina, maka akan dibunuh. Ini moralitas semua. Gak apa-apa. Hina Nabi, halal darahnya. Ini moralitas. Hadisnya ada. Silahkan dicek apakah betul. Hadis penguat yang mengatakan bahwa darah wanita yang hina Nabi halal. Ini data. Silahkan kalian cek sendiri. Ini PowerPoint yang powernya full. Bukan hanya powernya. Tapi power full. Habis kau. Nabi menggilir 9 istri dalam satu malam. Ini ada hadis. Saya tidak tahu apakah hadis ini benar atau tidak urusanmu. Tapi saya hanya menunjukkan bagaimana kamu menanggapinya. Baru Nabi merajam perempuan yang mengaku berzina. Saya baca tadi ini sedih hatiku. Tapi kalau memang ini moralitas, silakan. Hadisnya ada, silakan dibaca. Wanita hibahkan diri kepada para rasul, boleh. Itu bagus. Gak apa-apa. Kalau ini memang keyakinannya Quran, saya bangga dengan kamu, kalau kamu yakin dengan ini. Sekarang pertanyaan terakhir, siapa yang terbesar? Isa, yang kalian anggap sebagai Yesus, dengan Muhammad. Dikatakan bahwa Muhammad mohon ampun atas dosa. Isa lahir dari seorang perempuan, perawan. Isa bisa berbicara, bahkan dikatakan Isa tidak jama setan dan seterusnya.
Oke, itu saja. Saya pikir Farhan sudah tamat. Oke, Saya pas akhiri sampai di waktunya. sini. Ya, Oke. saya sudah selesai. Silakan Waktu habis. Farhan menjelaskan semuanya. Udah Ya. waktunya habis. Silakan. Sebentar. Apa? Oke, silakan. Share screen dulu. Share screen dulu. Oh waktu. iya benar. Ya. Oke, saya Oke. jelaskan. Saya minta Silakan. dibantu nanti ini ya ayatnya ya. Takutnya nanti saya dibilang bohong ketika saya mengkanter PowerPoint-nya yang tidak ada poin, hanya power ya. Iya, Yang apa-apa. mengawang-awang. Sebentar dong, nggak boleh ngomong dong. Ya, matikan dulu di waktunya diulangi lagi. Jangan, nggak boleh Erben ya. Saya juga diam kok ya. Tenang, duduk di pojokan sambil bawa tisu. Oke, saya akan mulai. Ketika dia mengatakan dengan jelas bahwa mendorong, dia tulis doang itu kata mendorong. Padahal hadis itu sangat familiar di umat Islam bahwa Rasulullah mendorong saat itu ya, bahkan ada yang memukul. Ya, ketika Rasulullah di saat haji wada, beliau terakhir mau meninggal, siapa yang merasa pernah aku sakiti silakan balas. Di hadis itu sahabat datang untuk ingin membalas tapi malah dia memeluknya. Padahal Rasulullah itu menyakiti dengan tidak sengaja. Itu malah memukul, ya, mendorong. Karena apa? Saat itu terjadi. Tampilkan dong hadis ininya sepenuhnya. Itu yang jawaban saya ya. Makanya saya selalu ya mengatakan power itu selalu nggak ada poinnya. Kalau saya katakan tadi bahwa di Lukas tadi ya bahwa Yesus suruh membeli pedang. Sebentar. Kalau secara Bukan. Aduh, kok kayak gini ya? Kamu minta hadisnya saya tampilkan. Saya mau ya, lengkap. Oke. Lengkap. Okay, itu ada alasannya, ada asbabun nuzulnya, ya. Okay, ada asbabul wurudnya. Nanti aja di closing statement. Enggak, nih. Enggak boleh moderator ini mendistract saya. Moderator, dia boleh mengumpulkan. Enggak boleh dong kayak gini dong. Mengumpulkan datanya nanti. Menampilkannya di terakhir Erben. Jangan pas giliran saya. Seharusnya bro yang menunjukkan bukan karena bro sebagai orang muslim bro yang harus tunjukkan mengajari saya. Ini waktu saya. Ini saya bantu kamu menunjukkan datanya, kamu jelaskan. Ini waktu saya. Iya, udah kamu ngomong, saya nggak tunjukkan data bahwa apa yang kamu bilang itu sesuai dengan data. Moderator, mohon maaf. Ya biarkanlah lah. Nanti ya. Kamu hilangkan dulu itu. Nanti kamu bisa membantah, Erben. Jangan kepanasan gitu. Ini kan, aduh, masa sih guru kayak gini. Ngajar di TK aja kamu lah. Tolong ditutup share screen-nya. Saya akan share screen bagaimana ayat-ayat yang lainnya. Aduh, bisa share screen nggak nih? Ya, tolong bukakan dong di kejadian ini dong. Kejadian 38 ayat 6, 11, 15, 16. Saya bacakan aja ya. Enggak bisa ya. Waktu jalan lagi. Sampai dia ngomong. Atau ini aja deh 2 Samuel dulu deh. 2 Samuel 12:11 ya. Saya sambil baca ya. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya ke moderator. Mohon maaf, kita bicara Yesus dengan Muhammad. Yang ada di ayat tadi itu bukan tentang Yesus. Mohon maaf. Ya, fokus ke tema aja. Mohon maaf, Bro Farhan, itu bukan tentang Yesus. Yesus baru hadir sebagai manusia di zaman PB, bukan di PL. Ya, lanjut. Fokus ke tema aja, Pak. Tolong, moderator itu nggak boleh. Ya. Silakan, Bro Farhan. Coba tunjukkan ajaran Yesus mana yang salah. Silakan. Halo? Pak Farhan? Masih ada nggak? Udah keluar deh. Sinyal apa gimana nih? Sinyal, tunggu dulu. Ya, Wi, gimana Wi? Coba kontak dulu Wi. Wi. Silakan di kawan-kawan muslim menjelaskan data-data itu. Saya tidak protes data itu, memang begitu tertulis. Yes. Kalau teman-teman muslim ingin tahu kayak gimana, kalian lihat, kalian ketik
Kalau mau nanti saya kasih ke EWC, saya kasih PowerPoint-nya, biar di-share sama kalian. Silakan kalian klarifikasi. Wi, itu Farhan dikontak dulu deh, Wi. Kenapa? Kayaknya sinyal dia kelempar kayaknya. Oke, sebentar dulu ya. Saya coba kontak Pak Farhan kalau gitu. Karena dia kan, belum dia ini. Semua data yang ada di PowerPoint saya itu sekarang saya kirim sama Pak Kaisar. Pak Kaisar silakan dikirim sama teman-teman Muslim. Saya kirim sekarang karena saya dialog jujur. Kalian bisa klarifikasi satu-satu. Itu mantap supaya saya tidak salah memahami. Enggak aneh. Iya. Enggak berdering ini, Bang Farhan ya. Gimana? Kayaknya dia sinyal gak ada nih. Enggak aktif nomornya. Iya, kayaknya sinyal itu makanya Kita tadi. tunggu sampai 15 menit aja lagi. Kalau enggak kita tunda aja dulu. Kita tunda. Ganti aja. Ini mumpung Oke. ada. Banyak di sini. Coba saya sapa dulu saudara Muslim saya yang ada di sini. Coba dibukakan mic-nya dulu. Saya mau bicara dengan saudara Muslim saya di sini. Minta tolong Bang Kaisar. Siapa? Ada Gurunda, Bang Cuma ada di sini. Udah keluar. Uniripa, ada Uniripa. Ya. Ripa nih. Ada Bang Kristan, dibukakan aja. Tuh saya buka. Assalamualaikum Uniripa. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, senang dengar suaranya. Sehat ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Kaisar semuanya? Sehat, Bu. Sehat, good. Oke. Iya. Lama nggak ketemu di sini. Ada. Ya, sambil kita tunggu ini, Uniripa belum siap untuk ini. Sekedar informasi ya kepada teman-teman Kristen. Uniripa belum siap untuk berdebat. Jadi masuk di sini cuma menyimak saja. Beliau masih kondisi pemulihan. Oke. Kita doakan. Ya, cepat sembuh, Bu Ripa. Ya. Terima kasih. Ya mungkin ada teman-teman yang mau ingin mengganti boleh raise hand kalau bersedia gitu atau hendak mau boleh di raise hand. Mungkin ada nggak? Saya pikir sudah, kalau Farhan sudah. Assalamualaikum buat yang Muslim. Udah, gini aja, gini. Kalau ini aja, kalau tadi dia ngomong kamu nyela, mungkin bukan diri itu. Mungkin ya, ini aku bicara mungkin. Sebentar. Makanya Dia ngomong orang lagi ngejelasin bisa jadi ada Sebentar. hubungan Samuel ke ajaran baru. Kok ngomong terus? Bukan. Kenapa aku? Sabar, Pak sabar. Sabar lah. Sabar. Kamu 2 kali nyela loh. Wajar dia kalau begitu wajar ya. Enggak. Masalah moralitas dirimu yang jadi bermasalah. Iya, poinmu kencang-kencang tuh, hebat sebenarnya. Aku salut. Udah, tenang. Udah, lanjut. Saya yang tenang harusnya. Enggak, saya tidak berhadapan dengan kamu. Ya. Suruh Farhan saja gantikan loh. Enggak. Kau nyerocos terus kayak Beo. Enggak, suruh si Farhan yang besar mulut itu datang sekarang. Ya, mungkin dia lagi ada. Kalian bersedia diganti atau ditunda aja? Enggak usah. Kalau ilmu kalian apa? Kalau yang besar-besar mulut kayak gitu itu tuh saya sangat demen. Enggak bisa. Saya bisa pastikan dia tidak akan bisa menjawab. Karena saya datanya lengkap. Jadi kalau nggak dia ditunda ya, Le. Udah ditunda aja. Oke, sampai di sini. Saya mau istirahat. Oke, terima kasih kawan-kawan semua ya. Saya sudah kirim datanya sama Pak Kaisar. Teman-teman Muslim silakan diklarifikasi. Besok bisa diklarifikasi sama saya supaya saya jangan salah memahaminya. Datanya lengkap di situ. Coba saya telepon lagi dulu Pak, sebentar. Pak Kaisar, silakan dikirim file itu sama mereka. Tolong dibukakan salah satu mute-nya Pak Amirka atau Bang Faris. Saya mute dulu, saya mau telepon Bang Farhan dulu. Saya bicara itu bukan untuk menghina kalian, bukan untuk menghina Islam. Saya karena membaca itu aja. Saya membaca itu dan saya ingin tahu apakah betul-betul benar atau betul atau salah. Kalau salah kalian bisa klarifikasi ke saya sehingga saya tidak mengajarkan itu sama orang. Tapi kalau benar, ya saya tidak tahu mau ngomong apa. Itu saja. Saya sebenarnya sudah dimarahi istri karena udah terlalu malam ini. Tapi demi Farhan, saya siapkan waktu saya. Saya biasanya jam 11. Oke, sudah ya, cukup. Nggak apa-apa kalau dari ini. Oke, terima kasih teman-teman yang ada di live YouTube.
Kalau Farhannya mau, besok jam 8 mungkin kita bisa bicara santai aja kayak gini. Oke, siap. Tapi fokus Yesus ya, jangan kutip-kutip kitab PL. Yesus nggak ada di kitab PL dalam hal ajaran etika dan moralnya. Karena Yesus baru hadir di zaman PB. Oke, siap. Oke, terima kasih. Oke, saya akhiri sini. Terima kasih Pak Penunggang Buddha, Tristan, dan kawan-kawan muslim lainnya. Aku mengasihi kalian. Oke, terima kasih. Jadi Udah, diskusi lantaran ada kendala teknis ya, paparan kepental sinyalnya, maka diskusi ini kita akhiri sampai sekarang. Terima kasih waktunya rekan-rekan muslim dan Kristen yang hadir di ruang Zoom ini, FIC. Selamat malam. Selamat malam semua. Thank you ya, teman-teman.